Manusia siapa? Yang melahirkan manusia adalah manusia karena dia menjadi manusia otomatis. Yang melahirkan Yesus siapa? Nah, gimana bang? Yang melahirkan Yesus siapa? Yang melahirkan Yesus adalah Bunda Maria. Bunda Maria. Anaknya Bunda Maria yang dilahirkan itu manusia atau Tuhan? Yang dilahirkan adalah kemanusiaan. Manusia. Kemanusiaan. Oke. Ya. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Kan aku bisa mengatakan bang bahwa itu adalah utusan. Kalau manusia dia dari bumi. Kan dia kok jadi ribet banget sih jadi orang lupa deh. Bang, gini bang, kalau aku mengatakan bahwa itu manusia, sedangkan dia bukan berasal dari bumi atau dia juga. Adam itu diciptakan melalui tangan Tuhan sendiri. Jadi menurut Anda anaknya Maria ini disimpulkan nih, anaknya Maria yang jadi bayi ini ada oleh karena kuasa. ngaco semua nih. Saya berdua dulu sama Ompes dulu. Ini nggak berisik kan? Saya berdua sama Ompes dulu. Saya nggak lama kok, bentar lagi mau sholat nih. Ompes, terakhir nih. Yang dilahirkan Maria bentuk bayi itu manusia atau Tuhan? Iya kan aku tahu jadi jawab tadi bang, manusia, kemanusiaan. Oke, manusia, baik. Jadi bayi itu bukan Tuhan ya? Bukan, kan udah di VA bukan bahwa kemanusiaan Yesus. Dijawab itu aja, kalau udah menjawab bukan jangan ditambahin lagi. Jadi bayi itu manusia bukan Tuhan ya? Manusia. Manusia, baik. Jadi sejak Yesus lahir yang sampai dewasa dia bukan Tuhan, betul? Kita mempunyai roh. Tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi Yesus itu adalah utusan bukan ciptaan ya. Yang itu yang aku tekankan ya. Jadi menurut Anda terakhir, sejak dia dilahirkan sampai dewasa, Yesus manusia atau Yesus Tuhan? Iya, dia memiliki dua ilahi gitu. Ada keilahian manusia seperti kita dan ilahinya Allah itu ada, firman-Nya itu ada, kemanusiaannya itu ada. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi nih, sederhana nih pertanyaannya. Sejak Yesus bayi sampai dewasa, Yesus adalah A manusia, B Tuhan, C keduanya. Iya, cek kedua-duanya. Oke, jadi anaknya Maria dua macam. Itu yang jawabannya. Jadi anaknya Maria manusia dan Tuhan. Kepenuhan Allah dan kepenuhan manusia sebenarnya jawaban yang benar. Jadi diputuskan ya, anaknya Maria manusia dan Tuhan ya. Oke, siapa Tuhannya Maria? Siapa Tuhannya Maria? Tuhannya Maria kan Bapak yang di surga yang mengutus, yang membuat Maria melalui firman-Nya itu sebelum Yesus menjadi manusia. Dia masih kan anaknya Tuhan. Kenapa dia nggak menuangkan anaknya? Kan anaknya Tuhan. Oke, terus saya tanya kepada abang, sebelum Yesus lah, sebelum firman itu jadi apakah? Ya udah dengar bang. Di sini ajar soalnya. Ya, jadi abang tanya gitu, salah bang. Dengar dulu bang ya. Ya, kalau abang bertanya begitu, Yesus itu sebelum lahir dia masih firman, ya. Berarti otomatis Allah menciptakan Maria itu dengan firman-Nya itu. Ya, setelah Maria udah diciptakan sebagai manusia, udah dewasa, terus Allah mengutus firman-Nya itu lagi melalui manusia itu, Maria itu. Bukan abang tadi mengatakan bahwa Maria melahirkan Yesus kan gitu. Kan Yesus sebelum melahir masih menjadi firman, kan Maria udah ada. Maka Allah mengutus Yesus melalui firman itu menjadi manusia. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Gimana? Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Iya, kalau kita untuk firman-Nya, perkataannya berarti tapi untuk kemanusiaannya itu kemanusiaan biasa. Bentar Bang Wan, bentar. Gurunda udah monitor? Belum. Oh belum. Izin saya mau sholat dulu, udah asar Gurunda gantian. Oke, baik. Cepat Bang Setilo. Iya, jadi saudara ini memaksakan antara makhluk yang datang kepada Paulus seakan-akan itu adalah Yesus anak Maria, sehingga kita diajak untuk menjadi gila, sama-sama gila gitu ya. Kalau Anda mengkaji lebih jauh, Anda mau menyusun. Gila kok, apalagi Sandy Celebes tuh gila itu. Sandy Celebes itu pertanyaannya bolak-balik. Apabila Anda kemudian menyusun semua perkataan Yesus ketika ia datang ke tengah-tengah Bani Israel,
Tidak ada satu unsur pun dari ucapan beliau, dari mukjizat beliau, dari pekerjaan beliau, dari kesepakatan beliau, persetujuan beliau yang akan menghantarkan manusia waras untuk mendudukkan dia sebagai Tuhan. Gak ada. Lahir sebagai manusia, mengajar sebagai manusia, berkata sebagai manusia, bermukjizat sebagai manusia, seluruhnya sebagai manusia. Tapi kenapa kemudian orang Kristen hari ini mencoba untuk melilit lidah? Yesus yang datang kepada Maria adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa? Apa yang mempengaruhi? Apa yang merasuki orang-orang Kristen? Sehingga orang Kristen mengatakan itu. Sedangkan orang Yahudi nyata, jelas mereka bergaul, hidup bersama, berdampingan, seia sekata dengan Yesus. Tapi mereka hanya mendudukkan Yesus itu pada level tertinggi sebagai Rasulullah, sebagai Rasul utusan Allah. Tidak ada mereka kemasukan konsep bahwa Yesus yang datang di tengah mereka ini adalah Elohim, Yod-He-Pav-He, yang datang mengambil rupa manusia menjadi bayi. Itu nggak ada. Konsep itu final, baik melalui Yesus maupun dari murid Yesus. Apa itu? Hidup kekal mereka bisa peroleh apabila mereka mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Apa yang kalian kejar? Hidup kekal, bukan? Hidup kekal yang Yesus torehkan adalah mengenal dirinya sebagai utusan. Lalu kenapa harus menyimpang lagi? Kenapa harus ada embel-embel dia yang tadinya adalah firman turun mengambil rupa manusia menjelma menjadi manusia. Lalu kemudian mencuri kata ilah dari Quran. Mengambil kata ilah itu seakan-akan itu untuk melegitimasi sembahan kalian yang bernama Kristus itu. Dia memiliki keilahian. Apa pula? Anda mencomot kata ilah dari Quran demi untuk memberikan satu bumbu kepada ketuhanan yang Anda sembah agar dianggap itu benar. Tidak. Finalnya pengajaran Yesus di tengah Bani Israel hanya untuk agar Bani Israel menganggap, menerima dia, mengenal dia semata-mata sebagai jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Dia hanya rasul. Titik. Kristen muncul menjual produk gagal dari barat. Produk yang sudah ditinggalkan oleh barat. Gereja sudah pada kosong karena irasional. Tidak masuk akal. Masih menggaungkan di Indonesia. Kenapa? Karena orang Islam Indonesia tidak pernah usil dengan agama kalian. Sehingga kalian itu leluasa menjual produk gagal itu ke kami. Dia adalah ilahi yang nusul jadi manusia untuk nebus dosa manusia. Apa itu? Apa itu? Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai data, berbicara mengenai histori, yang kalian sembah itu bukanlah anak Maria. Yang kalian sembah itu jelas Kristus palsu. Yang datang kepada Paulus, yang membisikkan Paulus, yang mengajarkan Paulus, yang membimbing Paulus, yang mengarahkan Paulus, yang mengatur Paulus, yang menunjukkan Paulus jalan menuju kepada pola yang dia mau. Maka muncul ketimpangan yang sangat luar biasa perbedaannya dan nyatanya. Apa itu? Murid-murid Yesus tidak ke gereja. Murid-murid Yesus tidak makan babi. Murid-murid Yesus tidak ibadah minggu. Murid-murid Yesus tidak merasulkan Paulus. Murid-murid Yesus tidak mengkitabkan kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Sedangkan Kristen yang muncul belakangan dari produk gagal dari barat itu menjual kemudian Yesus yang seakan-akan dia itu adalah Tuhan yang nusul ke bumi dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kitab kalian sendiri yang mengatakan jelas itu. Kisah Para Rasul 2:36. Yesus yang kau bunuh itu, orang-orang Israel tahu Yesus yang kau bunuh itu, yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Paulus mengatakan juga dalam Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Lalu kenapa harus menjilat ke Yesus anak Maria yang utusan Tuhan kepada Bani Israel spesial? Kenapa harus kalian mengambil-ngambil Yesusnya orang Yahudi? Kenapa enggak Yesus kalian aja?
yang diterangkan oleh Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan seterusnya itu. Yang diterangkan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu. Yang diterangkan oleh Paulus di dalam Roma 14 nomor 9 itu. Kenapa harus mengambil lagi Yesus yang lain? Kenapa enggak jujur aja? Yesus kami bukan manusia. Sebagaimana yang diterangkan oleh Paulus dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus yang datang kepadaku bukan manusia dan bukan anak manusia. Kenapa harus kalian mengambil lagi manusia yang adalah Yesus anak Maria itu? Selesaikan perkara kalian. Yang kalian sembah itu adalah Yesus yang bukan anak Maria. Selesai. Paulus mengatakan itu. Bahwa Kristus yang diperkenalkan oleh Paulus kepada Kristen orang Barat ini adalah Kristus yang bukan manusia. Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sedangkan murid-murid Yesus ketika mendengarkan firman dari Yesus, mereka mendengarkan firman dari manusia. Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku datang sebagai manusia atau sebagai kucing? Manusia. Selesai perkara itu. Tapi Kristen mencoba untuk mengkawinkan. Yesus manusia, Yesus bukan manusia. Finalkan aja, Bung. Jangan abu-abu, saudara. Yesus yang kalian sembah 100% bukan manusia. Dan 100% bukan anak Maria. Udah selesai. Nah, jadi gini Bang Suma ya. Halo ya, ini ya Bang Suma. Pada saat Bang Suma. Jadi kalau menurut Abang Suma jelaskan tadi ya, mengatakan bahwa Yesus itu dua atau begini-begini ya. Kalau Bang Suma mengatakan begitu, Abang Suma harus menunjukkan data bahwa Maria itu ada dua, kan gitu ya. Nah, terus tadi Abang Suma mengatakan bahwa harus Yesus itu utusan. Memang benar ya. Kalau menurut kepercayaan kami, Yesus itu diutus ya. Dan kami tanpa Yesus itu kami tidak bisa mencapai Allah itu. Makanya keselamatan itu ada pada Yesus. Makanya kami harus ikuti Yesus ya. Itu kuncinya ya. Kami mengenal Yesus itu sama saja dengan kami mengenal Bapa itu. Makanya itu kuncinya bagi kami ya. Jadi udah jelas ya. Tanpa Yesus kami tidak bisa mencapai Bapa yang kudus itu. Itulah kunci kami orang Kristen ya. Kami mempertuhankan Yesus sama dengan kami mempertuhankan Bapa. Sudah selesai. Itulah kunci kami. Kalau orang Kristen yang mengerti tentang makna ajaran kekristenan ya, kami mengenal Yesus itu sama dengan kami mengenal Bapa. Udah sama ya. Jadi itu tadi Abang Suma mengatakan bahwa mencuri kata Allah ya. Berarti saya mempertanyakan kepada Abang Suma, apakah kata Allah dalam kitab Abang itu apakah nama Tuhan Abang atau itu cuman kata sesembahan? Saya mempertanyakan itu kepada Abang. Oke, saya jawab. Saya tidak membahas kata Allah. Yang saya bahas itu adalah kata ilah. 100% ilah. Sisi ilahiannya. Gak usah ke sana, Bung. Ketika Anda mengatakan kami menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah, tidak ada yang mempersalahkan itu. Karena Yesus yang datang kepada Paulus memang ingin diilahkan. Yesus yang datang kepada Paulus memang ingin dituhankan. Yesus yang datang kepada Paulus itu memang ingin disembah. Yesus yang datang kepada Paulus, sebelum datang ke Paulus, Yesus itu sudah pernah datang kepada Yesus. Saya ulang lagi. Yesus yang datang kepada Paulus, itu adalah Yesus yang sama yang pernah datang kepada Yesus. Apa kata Yesus kepada Yesus? Yesus, jika engkau menuhankan aku, jika engkau sujud menyembahku, maka segala kemuliaan dan kekuasaan langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus asli menolak itu. Yesus asli menolak itu. Maka di data Lukas 4 nomor 13, Yesus palsu mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Manakala waktu yang tepat itu? Mana waktu tepat itu? Pada saat Yesus anak Maria sudah terangkat ke bumi, Yesus palsu kemudian bereaksi menyesatkan orang-orang yang banyak. Lahirlah agamamu. Camkan itu baik-baik. Jadi kalau Anda menyembah Yesus yang datang kepada Paulus, Anda seakan-akan merasa menyembah pencipta langit dan bumi. Memang itu maunya. Memang dia ingin mengkudeta pencipta langit dan bumi. Memang dia ingin dituhankan. Karena memang dia sedang menggiring anak keturunan Adam masuk ke dalam neraka. Jadi lu pasti harus wajib memiliki perasaan bahwa yang kau sembah itu seakan-akan adalah pencipta langit dan bumi. Sayangnya
Yang kau katakan Yesus anak Maria yang kau sembah itu, di penghujung kehidupan manusia nanti akan datang dan mengatakan, enyahlah daripadaku wahai seluruh Kristen. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang salah? Mereka yang diusir juga mengatakan menyembah Yesus. Mereka yang diusir juga mengatakan bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Bahkan mereka mengatakan Yesus yang mereka sembah adalah jelmaan, inkarnasi, perwujudan daripada pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Bapa. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang kalian sebut Kristus Yesus itu siapa rupanya? Jadi yang membantu kalian untuk menyembuhkan orang sakit, kalian bermujizat itu Yesus yang mana rupanya? Ternyata Yesus tidak mengenal kalian. Ini yang harus saudara camkan. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan kami menyembah Yesus yang adalah Bapa itu sendiri, memang itu keinginannya Yesus yang datang kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan ente percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang kepadamu dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan ente percaya. Jangan ente percaya. Hari ini Kristen ini dari mana? Dari orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus Yesus di padang gurun. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Ya ini jadi Kristen, menggabungkan antara manusia dan Yesus palsu. Jadi seakan-akan yang kalian sembah itu adalah anak Maria. Kalau yang kalian sembah itu anak Maria, berarti kalian penyembah manusia. Betulkah kalian penyembah manusia? Coba, ada nggak yang bisa jawab? Betulkah kalian penyembah manusia? Bang, gini, jadi gini bang, bentar, bang. Jawab dulu. Betulkah kalian penyembah manusia? Jawab dulu. Ya, kami menyembah manusia yang punya mukjizat, ya, yang setara Oke, dengan baik, Allah selesai itu. sudah. Ya, Selesai. tapi, Selesai karena sudah. dia berasal dari Allah. Dia itu adalah Selesai sudah. Pertanyaan saya, apakah Bani Israel menyembah manusia? Apakah Nabi Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo menyembah manusia? Oke, ya, jadi bang. Apakah mereka menyembah manusia? Mereka itu menyembah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka Yesus menyembah itu manusia sendiri. atau tidak? Ya. Mereka menyembah juga manusia menyembah. atau tidak? Mereka itu menyembah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Manusia Yesus atau itu tidak? Sendiri. Bukan. Manusia atau tidak? Tidak. Ya. Oke, sudah selesai. Selesai Iya, kita. tapi Kristen menyembah tapi Allah, manusia. Abraham, Ishak dan Yakub itu dari Yesus Bani sendiri. Israel tidak menyembah manusia. Selesai. Apalagi? Jadi gini bang, jangan minggu saya dulu bang, saya jelaskan dulu kan, bukan saya. Ya, silakan. Ingat ya, orang Yahudi tidak menyembah manusia, Kristen menyembah manusia. Ingat itu. Oke, jadi gini ya. Ya, kenapa aku mengatakan bahwa yang kami menyembah itu adalah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itu, dan aku bisa mengatakan bahwa Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah yang menjadi Yesus itu sendiri. Ya, firman yang menjadi Yesus itu sendiri. Di dalam Musa bertemu langsung dengan Allah itu, ya, Allah itu berkata bahwa Musa berkata kepada Allah itu, siapa namamu sehingga aku memperkenalkan kepada bangsa Israel. Allah itu berkata, aku adalah aku. Dan aku itu mengutus Kenapa ke aku situ, bagimu. Ya gitu, Bang. aku itu mengutus Bang. aku bagimu. Ya, Bang. Allah itu mengutus. Bang, coba Anda baca Yohanes 8:42. Anda mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Coba Anda buktikan. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Silakan Anda baca Yohanes 8:42. Kalau Bapa adalah Yesus itu sendiri, maka yang menjadi manusia itu Bapa sendiri atau bukan? Ya, firman Bapa yang menjadi manusia otomatis. Kok lari ke situ? Bapa. Saya ulang lagi. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka apakah dia akan mengaku dia datang menjadi manusia atas kehendaknya sendiri?
Atau Jadi, tidak itu- atas kehendaknya sendiri? Yang mana yang betul? Yesus itu bukan Bapak sendiri, tapi Bapak, perkataan Bapak otomatis Bapak itu adalah berubah keyakinan lagi. kami. Tadi mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Sekarang berubah lagi. Bapa Ya, iya, bukan Yesus kan. itu sendiri. Yang mana yang Kenapa betul? Bapa jadi gini, adalah Bang. Yesus itu sendiri, atau Yesus itu bukan Bapa itu sendiri? Mana yang betul? Iya ya. Jadi menurut sudut pandang kami, suara saya itu adalah otomatis saya punya suara, berarti saya itu sendiri. Itu yang kami alami. Oh lama. Ya, perkataan Jadi Bapak ketika- otomatis bagian dari Jadi Bapak ketika suara Anda itu masuk di dalam kaset atau di flash disk, itu adalah Anda. bukan saya, tapi suara saya otomatis dari saya gitu. Kalau suara saya adalah saya, itu beda dengan suara saya berasal dari saya. Segala Ya, contohnya sesuatu gini. yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Contoh, ingus yang berasal dari Anda bukan ingus. Yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Ludah yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Apa yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Anda adalah Anda. Suara Anda bukan Anda. Suara Anda adalah pribadi yang berbeda dengan Anda. Paham sampai sini? Jadi Yesus itu bukan Bapa. Makanya dia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda dengan yang kalian sembah. Yang kalian sembah itu adalah dia sendiri yang datang menjadi manusia. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Itu dua pribadi yang berbeda. Ya, Silakan. boleh saya jawab, boleh saya. Sekarang ganti pemain, siapa yang mau maju dulu? Siapa? Satu-satu. Ya, kebenaran. Saya Tunggu gua naikkan dulu. Tunggu gua naikkan dulu. Yang lain diam dulu satu-satu. Tunggu sabar. Nah, yang lain di mute. Kebenaran yang maju. Oke, siap. Gini, Bang Suma mengatakan bahwa kami menyembah Yesus yang nampak kepada Paulus. Saya ingin mengatakan dalam ayat yang menyatakan tentang Yesus bagaimana otoritas Tuhan. Ini dia berotoritas. Pertama, Maha Pengampun, yang berkuasa mengampuni itu hanya Allah. Tidak mungkin manusia berkuasa. Ini namanya berkuasa, artinya ada otoritas. Tapi Yesus dia berkata, dia berkuasa mengampuni. Otoritas. Kemudian, yang mempunyai kemuliaan dari sejak dunia belum dijadikan, pasti hanya Allah Bapa. Tapi Yesus berani dengan nyata berkata bahwa kemuliaan yang sudah ada sebelum ada dunia ini, sudah ada kemuliaan Yesus. Kemuliaan apakah itu? Ketiga, apalagi ini, pernyataan Yesus bahwa malaikat itu adalah miliknya. Kita tahu bersama, malaikat itu kepunyaan Allah Bapa. Tetapi Yesus dia berani berkata bahwa malaikat itu miliknya dan dia menyuruhkan malaikat. Dan keempat, dia berkata dia berkuasa. Dan kemuliaan dia akan turun dengan kuasa dan kemuliaannya, Yesus katakan. Ini bicara tentang otoritas, bukan pemberian. Otoritas. Manusia, nabi, siapa yang berani berkata seperti Yesus, itu yang berotoritas seperti Yesus. Kalau dia bukan Tuhan. Ini pernyataan-pernyataan. Ini sebelum Yesus bertemu dengan Paulus yang dinarasikan oleh Bang Suma tadi. Ini pernyataan selama Yesus yang masih ada dalam dunia ini, Bang. Bahkan Yohanes yang murid paling dekat dengan Yesus menyaksikan dengan nyata tentang ketuhanan Yesus, bahwa dia adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman juga itulah Allah. Dan dia telah menjadi manusia, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu yang telah jadi. Dan dia telah menjadi manusia, ayat ke-18. Di situ dikatakan bahwa Allah Bapa dia menyatakan dirinya melalui anak itu. Kalau nggak percaya saya akan kasih data-datanya. Atau Bang Suma dulu narasi. Silakan. Oke, baik. Saya katakan lagi kepada saudara, dua hal nih. Buat Kristen yang lain juga, dengarkan baik-baik. Yesus datang berkata, Yesus datang melakukan perbuatan, pekerjaan. Jadi Yesus berteori dan berpraktek. Ketika Yesus berteori, apa kata Yesus? Yohanes 14:24. Teori yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku.
Jadi teori, ucapan, lisan yang keluar dari mulut Yesus yang menghantarkan orang Kristen menuhankan Yesus, itu bukan dari Yesus itu sendiri. Dalil. Itu teori. Itu teori. Apapun yang Yesus katakan, aku Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ucapan sekalipun levelnya kayak gitu, Yesus ucapkan sekalipun, itu dia tidak sedang berkata-kata dari dirinya sendiri. Yohanes 12:49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, untuk aku sampaikan. Kenapa Kristen kemudian tergiring untuk melupakan dan memuntahkan ucapan Yesus itu? Kenapa? Karena Kristen ini adalah umat yang sudah disesatkan oleh Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Secara teori, Kristen gagal segagal-gagalnya. Itu secara teori, secara firman. Sekarang secara praktek. Yesus membangkitkan orang mati. Wow, keren. Membuat air jadi anggur. Orang lumpuh berjalan. Orang buta mengintip. Badai menjadi tenang. Wow, praktik Yesus mantap kali. Sayangnya, dari aspek ini, Yesus klarifikasi coy. Yohanes 5 nomor 36. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan apapun itu, membangkitkan, membuat mata melihat, kaki lumpuh berjalan, air jadi anggur, ataupun apa itu? Kata Yesus, pekerjaan-pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Selesai. Jadi dua aspek yang Yesus bawa kepada Bani Israel. Di tengah-tengah Bani Israel. Ucapan dia, teori dia, praktek dia, pekerjaan dia, mujizat dia. Seluruhnya dua komponen yang Yesus miliki sebagai senjata kenabian dan kerasulan ini. Ternyata seluruhnya adalah milik kepunyaan Tuhannya. Yesus hanya manusia, duta, wakil, utusan Tuhan di atas muka bumi. Spesial juru selamat untuk Bani Israel. Lalu kenapa Kristen menganggapnya Tuhan? Karena dia mengatakan, kepadaku diberi kuasa. Di mana Yesus mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa? Oh, ternyata ada. Anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni. Padahal di situ bukan mengatakan diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi arti yang sesungguhnya adalah diberi kuasa untuk meninggalkan dosa. Bukan mengampuni dosa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau itu landasannya, kita lihat di dalam Matius 24 nomor 41, ternyata Yesus sendiri yang mengatakan. Di dalam Yohanes 20 nomor 23, Yesus sendiri mengatakan apa? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Berarti kamu pun bisa mengampuni. Tetapi jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosa orang itu tetap ada. Kan keren. Yesus mengatakan kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya orang tersebut akan diampuni. Lalu unsur ketuhanan yang diambil oleh Kristen ini mana? Rupa-rupanya hal sepele kayak begini, itu dijadikan sebagai bahan untuk menuhankan anak Maria. Rupa-rupanya Kristen mengatakan itu karena Kristen dalam keadaan tersesat oleh makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus, saudara-saudara. Tadi Anda mengatakan dengan pongahnya, dengan sombongnya, siapa Yesus yang mampu mengutus malaikat-malaikatnya? Bung, kau tanya sama Yesus di dalam Matius 24:41. Sus, saya mau tanya, Sus. Kamu punya malaikat? Iya. Kok iblis juga punya malaikat? Iblis juga punya malaikat. Yesus juga punya malaikat. Apakah dia kemudian setara? Silakan Anda pikirkan sendiri. Ternyata di dalam kitab Mazmur 91, malaikat yang datang kepada Yesus itu utusan Tuhan kepada Yesus. Di dalam Yohanes 1 nomor 51, ternyata malaikat yang datang kepada Yesus itu adalah utusan Tuhan kepada Yesus. Jadi apa yang menjadi masalah?